Halo Sobat History of Java. Kali ini saya berjalan-jalan di sebuah tempat yang tidak mencerminkan sebuah bangunan heritage. Tapi siapa tahu jika di salah satu sudut komplek pusat perbelanjaan tekstil Beteng Trade Center, Kota Solo terdapat sebuah makam yang cukup tua. Di makam itulah jasad Raden Pabelan atau juga disebut Kiai Batang dikuburkan. Keberadaan makam Raden Pabelan itu tidak banyak diketahui orang. Letaknya berada di sisi barat daya bangunan utama BTC. Ya, di tengah hiruk pikuk keramaian orang-orang yang berbelanja di BTC, tidak ada yang menyangka kalau di situ ada makam tua. Karena bangunan ini juga terpisah dari bangunan utama, tapi masih satu komplek. Sosok Raden Pabelan ini diceritakan dari masa ke masa. Dikisahkan bahwa dia hidup pada masa Kesultanan Pajang yang didirikan Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya. Raden Pabelan adalah putra dari Tumenggung Mayang, orang kepercayaan Sultan Hadiwijaya. Pabelan dikenal sebagai lelaki hidung belang yang memiliki paras rupawan dan memang disukai banyak wanita. Di akhir hidupnya, Pabelan menyukai putri Sultan Hadiwijaya yang bernama Sekar Kedaton, hingga melakukan hubungan terlarang. Ketika Sultan Hadiwijaya mengetahuinya, Pabelan dijatuhi hukuman mati dan jasadnya tidak dikubur, melainkan dibuang ke sungai. Kisah ini rupanya berkaitan pula dengan sebuah tokoh yang bernama Kiai Solo atau Ki Gede Solo, yang sosoknya menjadi tonggak sejarah kota Solo. Ki Gede Solo adalah orang yang menemukan jasad Raden Pabelan. Dari temuan itu maka dikenal pula nama Kiai Batang. Batang dalam bahasa Jawa berarti bangkai atau mayat. Ceritanya, Kiai Gede Solo menemukan mayat tersebut tersangkut di sungai yang berada di kawasan Sangkrah. Kemudian Ki Gede Solo berupaya agar mayat itu hanyut terbawa arus. Ternyata besoknya mayat itu kembali lagi ke tempat awal, sampai 3 kali seperti itu terus. Ki Gede Solo kemudian mendapat petunjuk agar mayat itu dikuburkan di sekitar situ saja, yang lokasinya sekarang jadi BTC. Kisah Raden Pabelan tak berhenti di situ. Di sisi lain, Sekar Kedaton yang kehilangan kekasihnya memutuskan bunuh diri dengan cara melompat ke dalam sumur. Dan mayatnya juga oleh ayahnya tidak diambil, tapi tetap di dalam sumur itu menjadi kediaman terakhirnya. Sumur itu kini menjadi makam yang berada di kawasan Pajang Solo. Kalau ada kesempatan saya akan mengulas makam Kedaton. Sampai saat ini masih banyak orang-orang yang berziarah ke makam Pangeran Pabelan ini, walaupun ruangannya ditutup dan digembok, tidak ada orang yang boleh masuk ke dalam. Ada juru kunci khusus di tempat ini sehingga tempat ini menjadi bersih. Tetapi ada lantai 2 kok isinya sampah gitu. Sayang sekali, mohon ditindaklanjuti untuk pihak-pihak yang terkait.